Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah teks suci yang usianya udah ratusan tahun, kok bisa terasa begitu hidup di zaman sekarang? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah bidang ilmu yang keren banget, yang bisa mengubah cara kita melihat Al-Quran dan hadis. Bukan lagi sekedar teks yang ada di langit, tapi jadi kenyataan yang benar-benar membumi. Kita buka dengan kutipan yang kuat banget dari almarhum Prof. Ali Mustafa Yakub, pantang mati sebelum berkarya. Wah, dalam ya. Pesan ini tuh pas banget sama obrolan kita. Gimana caranya kita memastikan warisan, ya dalam hal ini Al-Quran dan hadis, nggak cuma jadi teks yang diam, tapi jadi sebuah karya yang terus hidup dan ngebentuk masyarakat kita. Oke, untuk ngertiin terobosan ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu gimana Al-Quran dan hadis dipelajari secara tradisional. Sebuah pendekatan yang, ya bisa kita sebut sebagai era teks suci di langit. Ternyata, cara orang belajar teks suci itu berevolusi loh. Awalnya, ya udah, teks suci itu dipandang sebagai wahyu yang sakral, titik. Terus, para ahli mulai ngoprek dari sisi bahasa dan linguistiknya. Lama-lama, fokusnya geser lagi ke teks itu sendiri, tata bahasanya, tulisannya, bunyinya, sampai akhirnya muncullah tahap keempat ini, yang jadi fokus kita. Ngelihat teks suci sebagai fenomena yang hidup di masyarakat. Tapi, pendekatan-pendekatan awal itu sering kena kritik. Kenapa? Soalnya hasilnya tuh seringkali terasa melangit, abstrak banget, terlalu teoretis, dan rasanya kok jauh ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini nih masalahnya kelihatan jelas. Di satu sisi ada kajian teks yang sifatnya abstrak, konseptual, ngomongin ide. Di sisi lain, ada kehidupan nyata masyarakat yang konkret, praktis, benar-benar terjadi. Kelihatan kan ada jurang pemisah di antara keduanya? Jadi, pertanyaannya gimana cara nyambunginnya? Dan inilah jembatannya, sebuah disiplin ilmu yang lahir khusus untuk menghubungkan teks suci dengan kehidupan nyata di bumi. Kita perkenalkan, ilmu Living Quran Hadis. Jadi apa sih sebenarnya ilmu Living Quran Hadis ini? Gampangnya gini, ini adalah studi yang ngegeser fokusnya, bukan lagi cuma ngeliatin teks di atas kertas, tapi neliti gimana Al-Quran dan hadis itu benar-benar muncul di dunia nyata. Jadi tradisi, jadi ritual, bahkan jadi perilaku yang kita lihat sehari-hari. Coba deh kita bayangin pergeserannya. Titik awalnya itu ya teks yang kita semua kenal, yang ada di dalam mushaf atau kitab-kitab hadis. Terus, teks itu seolah keluar dari kitab dan berubah wujud. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Dia bisa jadi benda kayak kaligrafi di dinding, atau arsitektur masjid. Dan bisa juga jadi raga, alias kelihatan dari cara kita bertindak dan kebiasaan kita sehari-hari. Tapi jangan salah ya, ini bukan cuma sekedar pengamatan biasa loh. Ini tuh disiplin akademis yang punya struktur dan cara kerja sendiri. Yuk kita intip gimana cara kerjanya. Jadi ceritanya, disiplin ilmu ini akarnya ada di Yogyakarta, sekitar tahun 2005-an. Dipelopori sama para akademisi keren di UIN Sunan Kalijaga. Kuncinya apa? Mereka bikin gebrakan, ngegabungin studi keislaman dengan alat bantu dari ilmu sosiologi dan antropologi. Dari situ idenya meledak, berkembang jadi disiplin ilmu sendiri, lengkap sama jurnal, buku, sampai mata kuliahnya. Tujuannya cuma satu, nemuin pemahaman baru dari kehidupan beragama yang beneran ada di lapangan. Kalau kita bandingin, bedanya kelihatan banget. Ilmu yang tradisional itu sifatnya konseptual, ngomongin ide-ide yang abstrak. Nah, kalau Living Quran Hadis ini justru faktual. Fokusnya ke fenomena nyata yang ada di lapangan. Bener-bener pergeseran total kan? Oke, terus emangnya kenapa ini penting? Kenapa kita perlu tahu soal pendekatan baru ini? Jawabannya ada di satu kata ini, membumi. Ilmu ini seolah-olah narik lagi kajian teks suci dari langit biar napak di bumi. Agama jadi nggak cuma dilihat sebagai konsep yang ideal aja, tapi sebagai sebuah kenyataan yang hidup, yang bernapas dan dinamis bareng pengalaman kita sebagai manusia. Dan kerennya, peran ilmu ini nggak pasif. Dia bisa jadi mesin penggerak perubahan lewat 4 langkah penting. Dia bantu kita buat membangun kembali pemahaman yang mungkin udah usang. Terus, menafsirkan ulang teks biar cocok sama zaman. Lalu, merumuskan kembali ajaran biar tetap relevan. Dan yang paling penting, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur itu dalam tindakan nyata. Jadi, inilah inti pergeserannya. Kita pindah dari yang tadinya cuma mempelajari teks, sekedar menganalisis kata-kata di atas kertas, menjadi mempelajari kehidupan teks. Artinya, kita berusaha paham gimana teks itu benar-benar punya dampak, ngebentuk, dan dihidupi di dunia nyata. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat renungkan. Coba deh, lihat sekeliling Anda. Di komunitas, di keluarga, atau bahkan di dalam diri Anda sendiri. Coba temukan, gimana caranya Al-Quran dan hadis itu benar-benar hidup di sekitar Anda. Siapa tahu jawabannya bakal lebih mengejutkan dari yang kita duga.